Di tengah masyarakat muslim khususnya di Nusantara, kita sering mendengar istilah ilmu sifat 20 yang dianggap sebagai ajaran pokok akidah Islam. Banyak orang bahkan mengira bahwa mempelajari sifat 20 adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang tidak mempelajarinya dianggap sesat atau kurang sempurna imannya. Namun benarkah sifat 20 ini memang berasal dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang sejati? Ataukah ia hanyalah sebuah produk pemikiran filsafat dan teologi kalam yang kemudian dinisbatkan kepada Aswaja? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri sejarah asal-usul dan perbedaan antara akidah salaf, yaitu jalan para sahabat dan tabi'in, dengan akidah kalam, yaitu ilmu sifat 20. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah sifat 20 berasal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jalan kita belajar sifat 20 ni ikhwan bukan daripada jalan Ahlussunnah, tak ada. Tak terkenal sifat 20 ni bukan daripada mazhab Ahlussunnah. Dia daripada jalan falsafah, dia daripada jalan ilmu kalam, dia beranak daripada Mu'tazilah, dia lahir mai daripada Jahmiyah. Akhirnya tokoh besar-besar yang dulunya terikat dengan mazhab ni, dia perbuang akidah lagu ni ke tong sampah. Dia kembali kepada akidah para sahabat. Jalan inilah yang menyelamatkan manusia. Teman-teman, sifat 20 adalah sebuah metode klasifikasi sifat Allah Subhanahu wa taala yang dirumuskan oleh ulama kalam, khususnya dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menyusun daftar sifat Allah yang dianggap paling penting, lalu menetapkannya sebagai dasar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, sifat 20 itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nasbiyah, 1 sifat yaitu wujud, sifat salbiyah, 5 sifat, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Lalu sifat ma'ani 7 sifat, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan sifat ma'nawiyah 7 sifat, berhubungan dengan sifat ma'ani seperti maha kuasa, maha berkehendak, dan seterusnya. Totalnya sebanyak 20 sifat. Ilmu ini banyak diajarkan di pesantren tradisional dan dianggap sebagai jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kita kembali kepada akidah para sahabat, tabi'in, dan imam-imam salaf, maka metode mereka sangat berbeda dengan konsep sifat 20, teman-teman. Para sahabat itu tidak pernah menyebut istilah sifat 20. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama salaf tidak pernah menyusun daftar sifat Allah dalam bentuk bilangan tertentu. Jalan mereka adalah menerima dan menetapkan semua sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang beliau tetapkan. Kita ambil contoh, teman-teman. Pendekatan salaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia Maha mendengar, maka kita imani Allah mendengar. Allah berfirman bahwa Dia Maha melihat, maka kita imani Allah itu Maha melihat. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka kita imani sebagaimana adanya tanpa menolaknya, tanpa menyerupakannya, dan tanpa mengotak-atik dengan akal pikiran kita. Mereka tidak pernah membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya 20 sifat, teman-teman. Padahal dalam Al-Qur'an dan Sunnah jumlah sifat Allah itu jauh lebih banyak, seperti Al-Ali, Al-Azim, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Latif, dan seterusnya. Apa yang jelas, sebagaimana As-Sunnah yang digelar sebagai Wahabi, Imam Syafi'i bersama para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya mempelajari kesemua sifat Allah tanpa hanya terhad kepada sifat 20 sifat sahaja. Mereka menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih dan tanpa ta'wil.
Daripada zaman Imam Syafi'i tak pernah orang sebut sifat 20, tak pernah. Tambah mai pula zaman kita, siapa semayang tak belajar sifat 20, semayang tak sah. Siapa duk semayang tak belajar sifat 20, semayang tak sah. Kacau tu pelan duk main, bukan duk pi, dia duk main. Duk pening kepala, tak duk kenapa wujud, qidah, baqa, mukhalafah. Quran kata apa dia? Quran kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat 20 bubuh nama Tuhan, sifat Tuhan mukhalafah lil hawadith. Dia tak pakai yang Quran sebut tu, dia bubuh nama dia. Mukhalafatuhu lil hawadith. Quran kata apa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Allah sendiri bagi tahu diri dia tak sama dengan benda lain. Guna bahasa Quran laisa kamitslihi syai'un. Sifat 20 dia tak pakai ayat ni, dia pakai mukhalafatuhu lil hawadith. Ada masalah. Ada masalah. Bubuh nama sifat 20 pun ada masalah. Satu persatu dihalusi sifat-sifat tu pun lagi satu masalah. Lepas tu duk buat perbandingan jisim, arat, jauhar, jawahir. Oh, lagi satu masalah. Duk belajar ni ingat Tuhan ni bukan jisim. Dia duk beritahu pula Tuhan ni bukan jisim, bukan ada kulit, ada tak ada. Tuhan ni bukan lapisan. Tuhan duk di mana? Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Dia boleh ada belah kiri, dia boleh ada belah kanan. Macam mana dia boleh ada di mana-mana? Dia kena ada di mana-mana. Sebab kalau dia tak ada di mana-mana, dia bukan Tuhan. Yang duduk setempat ni semua makhluk. Satu terjemahan yang sangat luar biasa. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kata satu penjelasan yang sangat pelik. Sangat pelik dia kata. Tapi boleh diterima oleh ahli falsafah dan orang yang akal yang tak sihat bahawa itu akidah. Sampai pada ayat dalam majmu' dalam An-Naqdul Mantiqi. Al-Naqdul Mantiqi, Ibnu Taimiyah kata sampai pada ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Bila sampai tang sini Ibnu Taimiyah kata, dia kata sepatah. Dan benda yang sama diulang oleh murid dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa dia kata? Bagi orang yang memperhatikan hari pertemuan dia dengan Allah, dia akan bagi perhatian pada ayat ini. Bagi orang yang nak bertemu dengan Allah di hari akhirat, dia akan perhati ayat ni. Pasal ayat ni Allah Ta'ala kata masa hampa hidup, hadha sirati mustaqiman. Inilah satu cara hidup yang paling lurus, lain tak ada lah. Pada cara hidup itu ada ibadat, ada akidah, ada prinsip untuk hidup. Dan Quran kata wala tatafarraqu. Jangan kamu ambil jalan lain, ambil jalan ni. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kata bagi orang yang akal yang waras, dia akan perhati. Siapa dia yang ambil jalan Allah? Siapa dia yang ambil jalan lain? Dia bila perhati pada Syiah, dia perhati kepada Mu'tazilah, dia perhati kepada Jahmiyah, dia akan dapati mereka inilah orang yang keluar daripada jalan Allah. Masing-masing mereka mengaku di atas kebenaran, tapi satu pun yang mereka kata kebenaran tidak ada jalan sahabat di dalamnya. Perlu untuk kita ketahui teman-teman, sifat 20 bukan berasal dari para sahabat maupun imam-imam salaf. Ia berkembang dari perdebatan ilmu kalam, yaitu teologi rasional yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya dalam menghadapi kelompok-kelompok sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan filsuf. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah menggunakan metode akal untuk menetapkan sebagian sifat Allah, lalu menyusunnya ke dalam kerangka yang bisa dipelajari secara sistematis. Metode ini teman-teman kemudian berkembang dan dibakukan dalam kitab-kitab akidah hingga akhirnya menjadi kurikulum resmi di banyak pesantren. Dengan kata lain, sifat 20 adalah metode akal buatan manusia, bukan warisan murni dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada beberapa masalah mendasar dalam ajaran sifat 20 yang perlu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, pembatasan sifat Allah hanya 20. Padahal Allah memiliki banyak sifat yang lebih dari itu. Membatasi hanya 20 sifat berarti mengabaikan sifat-sifat lain yang jelas ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.
Yang kedua, penggunaan akal sebagai standar. Sifat 20 banyak dibangun dengan argumentasi filsafat dan logika. Metode ini berbeda dengan jalan salaf yang tunduk penuh kepada nas. Lalu yang ketiga teman-teman, membingungkan umat awam. Banyak istilah rumit seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lawadis dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan akidah dengan cara yang mudah dan sederhana kepada para sahabat, bukan dengan istilah-istilah filsafat. Lalu yang keempat, berpotensi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, sifat yang ditetapkan hanya sebagian. Sementara sifat yang lain yang disebutkan di dalam nas ditakwil ataupun bahkan ditolak, semisal istiwa, turun tangan Allah, wajah Allah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan semua sifat yang sahih sesuai dalil tanpa menyerupakan dengan makhluk. Para ulama salaf teman-teman telah menegaskan bahwa jalan mereka bukan dengan ilmu kalam, tetapi dengan menerima nas apa adanya. Al-Imam Malik rahimahumullah ketika ditanya tentang istiwa Allah di atas aras, beliau menjawab, istiwa itu maklum, kaifiyahnya majhul. Beriman dengannya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah berkata, tidaklah seseorang boleh berkata tentang sifat Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sebutkan tentang dirinya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah berkata juga, kami menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa tahrim, yaitu mengubah, tanpa ta'til menolak, tanpa tahrif membagaimanakannya, dan tanpa tamsil menyerupakannya. Ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang asli teman-teman, bukan ilmu kalam. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat 20 bukanlah warisan dari Rasulullah SAW maupun para sahabat atau imam-imam salaf. Ia muncul dari perkembangan ilmu kalam dan filsafat, kemudian dipopulerkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala pada 20 saja, tetapi menetapkan semua sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jalan yang benar adalah kembali kepada manhaj salaf dalam masalah akidah, yaitu beriman kepada sifat Allah sebagaimana adanya, tanpa penyelewengan, tanpa penolakan, tanpa membatasi. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa sifat 20 adalah jalan Ahlussunnah wal Jamaah, maka klaim itu tidak benar teman-teman. Yang benar adalah sifat 20 hanyalah sebuah metode kalam yang masuk ke dalam sebagian umat Islam. Ahlussunnah wal Jamaah sejati adalah mereka yang mengikuti akidah salaf, yang tunduk penuh kepada wahyu, tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan angka tertentu, dan tidak mendahulukan akal di atas nas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.